Baik, selanjutnya kita akan mendapatkan sambutan dari Ibu Haja Soleha, Esos ya. Beliau biasa dipanggil Ibu Lili ya Bu ya. Baik. Beliau lahir di Mojokerto 23 April 1966. Sekarang tinggal di Jalan Empang Bahagia, ya, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Profesi beliau sebelumnya adalah seorang guru yang alhamdulillah sekarang menjadi anggota dewan. Banyak sekali aktivitas yang beliau lakukan, pembinaan Yayasan Pelita Keluarga Sejahtera, pembinaan Korsitma DKI Jakarta, kemudian penceramah Majelis Taklim dan perkantoran. Beliau juga menjabat sudah 2 kali, periode 2004-2009, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019 sampai 2024. Insya Allah dalam kebersamaan ini beliau akan memberikan penguatan-penguatan buat kita semua. Untuk itu kita sama-sama dengar dari Ibu Haja Soleha. Terima kasih. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi basyaral mu'minina bi anna lahum fadlan kabira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi dzakarallah dzikran katsiran. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghi fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan hidayah, inayah, dan riayah Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini, malam yang penuh dengan keberkahan ini, di hari Jumat, mudah-mudahan Allah tetap memberikan kepada kita hidayah, inayah, riayahnya, dan semoga apa-apa yang menjadi niat kita pada hari ini, yang menjadi fokus kita pada malam ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya sholawat dan salam kita berikan kepada qudwah manusia yang terbaik hingga akhir zaman, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan tentunya orang-orang mukmin yang tetap istiqomah di jalannya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati, tentunya di sini ada Ketua DPD PKS Jakarta Barat,
Bapak Kendisar, mudah-mudahan ya kita berdoa agar beliau tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan tentunya kesuksesan ya untuk terus mewujudkan apa yang menjadi cita-cita daripada visi dan misi dakwah kita bersama. Dan kemudian kepada Pak Yusuf sebagai penanggung jawab dari acara ini ya, serta semua kawan-kawan, Pak Hadi Sugiyarto juga, dan para narasumber semua, kawan-kawan kader-kader ya Partai Keadilan Sejahtera yang saya banggakan. Semoga kita selalu di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, pada malam ini ya, saya cukup apresiasi acara ini, semoga terus ya berlanjut, karena ini adalah sebuah agenda ya untuk bagaimana menanamkan jiwa entrepreneur kepada para kader, yang semoga ini semua menjadi kesuksesan ya untuk para kader kita semua. Ya, semoga Allah tetap memberikan kita kekuatan dan kesuksesan di dalam menuju cita-cita kita yang mulia, yang tentunya tadi yang sudah saya sampaikan, saya bacakan di dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ya, ayat 77. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita tujuan hidup kita di dunia ini ya, sebagaimana tadi di dalam surat Al-Qasas ayat 77 disebutkan, dan carilah ya pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Tadi telah disampaikan oleh Ketua DPD kita ya, dalam sambutannya juga memberikan penguatan kepada kita semua ya, bagaimana begitu urgennya, begitu pentingnya bahwa kita menjadi kader-kader yang mandiri, menjadi kader-kader yang berkualitas di dalam ya melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin ya, baik itu dunia dan akhirat. Nah, inilah yang menjadi tujuan agenda acara kita pada hari ini. Yang kedua adalah bahwa kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kondisi pandemi yang seperti ini. Kita tetap semangat untuk meningkatkan kualitas ya dan kuantitas kita sebagai seorang mukmin melalui kemandirian. Kalau kita melihat bagaimana muasofat seorang kader, itu sebuah keniscayaan ya untuk menjadi kader yang terbaik, kader yang bertanggung jawab ya. Kepribadian salah satu yang harus menjadi sebuah keniscayaan bahwa kader harus memiliki qadirun alal kasbi. Ya, maksudnya bagaimana kita semua memang ya sebuah keniscayaan harus menjadi kader yang berdaya, harus menjadi kader yang berguna, bahkan yang multiguna. Kalau kita pernah mendengar nasihat dari Syekhud dakwah kita almarhum Ustadz Rahmat Abdullah, bahwa ya rahimakumullah, bahwa kita semua ya menjadi sebuah keniscayaan untuk melengkapi muasafat kita sebagai seorang kader ya yang sudah memiliki ya sahihul ibadah ya. Kemudian yang pertama adalah bagaimana kita mempunyai kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah, bagaimana kita mempunyai kekuatan ilmu ya atau akhlak kita. Karena ya di dalam kita ya melaksanakan ya kemandirian ini yang harus didasari dengan
akidah yang kuat, kemudian juga ibadah yang benar, matinul khuluq, akhlak yang kuat, ya, karena ini sebuah dasar gitu, sebuah dasar untuk ya kita semua menjadi orang yang sukses, yang berhasil, itu harus didasari dengan itu, dengan akidah yang kuat, ibadah yang benar, dan kemudian matinul khuluq, yang kekuatan akhlak, ya. Karena di dalam muamalah ini seringkali kita masih melihat, ya, mohon maaf ya, ketika seorang kader bermuamalah masih banyak yang kita temukan tidak menepati ya sifat-sifat yang itu menjadi dasar, yang menjadi kesuksesan seseorang dalam melaksanakan melaksanakan amaliyah, ya, muamalah gitu, ya, apakah itu dengan ketepatan janji, apakah itu dengan satu hal yang etika di dalam ya bermuamalah gitu kan. Ini harus satu hal yang harus kita penuhi, dan tentunya di dalam kondisi pandemi yang seperti ini ya, kita ya melihat dampaknya sungguh luar biasa, ya, dampak yang paling ya mengenai dan kita rasakan adalah dampak ketika ya itu berkenaan dengan kestabilan ekonomi. Nah, sehingga ya mau tidak mau harus seorang kader itu memiliki ya kemandirian di dalam ekonomi, apalagi akhwat ya. Akhwat itu ya sudah saatnya harus ya mempunyai kemandirian ya. Kalau kita di di BPKK ya secara nasional tuh, kalau kita pertemuan itu Pak Kendi, Pak Yusuf gitu kan, selalu bertukar bahasa kita, bertukar ekonomi. Misalnya kalau dari kita ketemu orang Lombok, ketika dalam satu pertemuan nih BPKK nasional ketemu dengan orang Lombok membawa hasil Lomboknya, misalnya mutiara, ketemu dengan iya, kita selalu begitu. Memang itu sudah sudah kita lakukan sebenarnya kemandirian para akhwat ini. Kemudian belum lagi kalau kita ketemu dengan Palembang, misalnya kawan-kawan di Palembang dengan membawa songketnya, kita saling bertukar pikiran, saling bertukar barter di dalam ekonomi gitu. Belum lagi ketika ketemu dengan ahwat-ahwat Jogja, kita ketemu dengan batiknya itu, sehingga pulang itu tidak dengan tangan kosong. Nah, DKI Jakarta tidak kalah pentingnya kita juga ya bagaimana membawa misalnya itu hasil-hasil yang ada di Mangga 2, kita juga begitu. Jadi ini sebenarnya sudah biasa buat kita di Pak Kendi gitu. Kalau untuk akhwat itu memang harus punya kekuatan kemandirian gitu. Bahkan kita bisa lihat bagaimana sejarah sahabiat kita, apakah itu ibunda kita, Ibunda Mukminat ya, Siti Khadijah, kemudian Zainab, sampai ketika ada satu kali sebuah cerita ketika kemudian ditanya kenapa kita harus juga punya kemandirian ekonomi, karena kita ingin semua para ummahat, para akhwat ya itu bisa bersedekah, bisa berinfak, dan bisa berzakat dengan hartanya sendiri gitu. Ya, kalau kita membantu suami bersedekah dengan suami, tapi kalau suami memberikan kepada kita itu satu kewajiban kan gitu. Nah, ini yang harus ditanamkan untuk para ummahat ya. Ya, minimal ummahat itu atau para akhwat itu juga harus dibangun kemandirian ekonomi agar satu saat dia bisa kuat dan bisa memberikan kontribusi kepada dakwah, kepada keluarga, karena dari tangannya sendiri, dari usahanya sendiri. Dan ini yang harus dikembangkan. Nah, kemudian yang sangat berdampak memang ya dengan pandemi ini adalah bahwa terjadi banyak perceraian ya,
kalau kemudian kita melihat data 2019, data perceraian di Indonesia itu meningkat hampir 85.000 orang yang bercerai. Mungkin kalau 2021 sekarang ini lebih dari 150.000 ya perceraian itu terjadi. Ini juga satu hal yang harus kita waspadai ya, karena dampak pandemi ini dengan ekonomi yang tidak stabil ini juga akan merambah kepada ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, bahkan ketahanan nasional. Nah, maka kita bangga kepada presiden kita ya, Ustadz Syaihu ya, bahwa salah satu daripada misi ya, misi Partai Keadilan pada hari ini dimasukkan bahwa ekonomi pemberdayaan ekonomi atau pemberdayaan UMKM itu menjadi misi yang pertama. Ya, kalau kita punya visi kan menjadikan partai yang ini rahmatan lil alamin, yang kokoh, yang melayani rakyat ya, kemudian juga untuk ya NKRI ini. Tapi kalau misi yang kita banggakan adalah pada saat ini ya, Presiden mengingatkan bahwa UMKM merupakan hal yang penting yang harus kita kembangkan dan kita kolaborasi bersama. Itu apalagi seperti kita ya berada di DPRD DKI Jakarta, bahwa kita diberikan satu pimpinan Komisi B ya, Ustadz Abdul Aziz Adwani itu merupakan ketua Komisi B. Ini harusnya menjadi kolaborasi yang bagus ya untuk para kader, para ahwat, bahwa peluang-peluang itu harus kita ambil ya, karena di sana ada peningkatan ya perekonomian dan pemberdayaan ekonomi ya, itu begitu banyak ya program yang harus bisa kita manfaatkan. Dan kemarin ketika kita bertemu dengan Pak Wali Kota ya, Pak Uus, dan kebetulan juga Pak Kendi juga bisa bersama kita kemarin mendampingi, beliau memberikan seluas-luasnya bagaimana kita bisa berkolaborasi ya. Jadi Pak Yusuf ya, mungkin nanti ini bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya ya untuk para kader, bagaimana kita bisa masuk dan berkolaborasi tentang kegiatan-kegiatan. Bahkan ya salah satu kegiatan strategis daerah ya yang dicanangkan oleh gubernur kita Bapak Anies Rashid Baswedan diantaranya adalah peningkatan ya pemberdayaan ekonomi untuk DKI Jakarta agar bisa sesuai dengan tagline-nya bahwa maju kotanya, bahagia warganya, diantaranya adalah kekuatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM. Ya, nanti bisa kita bicara berlanjut ya dengan kegiatan-kegiatan apa yang bisa dikerjasamakan untuk pemerintah daerah, wabil khusus adalah Jakarta Barat ya, lewat sudin-sudin yang kita bisa kolaborasi. Kemudian juga mungkin ya salah satu juga hal yang perlu diingat untuk kita semua ya, bahwa di dalam buku Khairul Amru Harahab ya, di dalam bukunya bagaimana rahasia sukses bisnis ya, itu diantaranya adalah bahwa ya itu ada yang namanya modal. Modal itu ada dua, modal materi dan modal non materi. Nah, begitu di dalam buku Khairul Amru ya Harahab itu, yang pertama adalah bahwa tentunya tidak kalah penting. Kadang-kadang kita gini, aduh kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak punya modal gitu kan. Mau apa kita, mau bagaimana mau sukses kalau kita nggak punya modal. Ternyata ya itu Khairul Amru Harahab itu memberikan penjelasan kepada kita bahwa justru ya modal non materi itu lebih dahsyat daripada hanya materi ya. Itu lebih dahsyat, dan modal tak hanya berbentuk uang, katanya begitu. Ya, apa itu diantaranya? Kita diberikan oleh Allah otak, gitu. Otak adalah modal utama dalam memulai usaha.
Beliau mengatakan begitu. Karena ini kan kalau biasanya kalau kita sudah kepepet, sudah kemudian melakukan hal yang kadang-kadang apalagi yang harus kita lakukan. Allah memberikan modal kita itu begitu besar, begitu subhanallah ya. Beliau mengatakan bahwa otak adalah modal utama dalam memulai usaha gitu ya. Kemudian yang kedua, jaringan persahabatan. Waduh, saya bangga benar kalau di kader-kader semua nih yang sudah dibentuk nih Pak Kendisar ya, ada satu grup ya kalau nggak salah komunitas, ya Pak Yusuf ya, komunitas komunitas entrepreneur gitu ya, komunitas para pengusaha ya, kita katakan para pengusaha lah ya. Kalau kita semua berkolaborasi dan saling menguatkan, kemudian saling peduli ya, kan itu saya lihat saya lihat di dalam grupnya itu ya, ada yang usaha ini, ada usaha itu, waduh, masya Allah ya. Kalau kemudian kita semua kembali kepada usaha kader, insya Allah kader akan kuat, kader akan mampu ya. Misalkan saja dalam satu hal tentang kebutuhan sehari-hari gitu. Kalau itu kita kembangkan ya, masya Allah ya, kita beli beras dengan saudaranya, kita beli sampai kepada urusan kamar mandi, apakah itu ada odol, apakah itu ada sabun, apakah itu ada segala keperluan itu dari ujung rumah kita di dalam sampai ya depan itu semua. Kalau kita memakai usaha kader atau produk kader, insya Allah kita akan bisa kuat ya, karena kekuatan umat Islam itu adalah kekuatan di dalam ya jaringannya gitu ya. Sampai-sampai kan kita mau diminta infak tuh, mau diminta wakaf ya, kita ya itu karena dia melihat betapa potensi umat Islam itu begitu kuat gitu ya. Kalau mereka ya Islam selalu disudutkan, tapi ketika melalui keuangan, melalui dana, mereka akan ambil gitu kan. Nah, ini kan satu hal, berarti mereka mengetahui betapa banyak ya di dalam potensi umat Islam itu, terutama adalah ya dana itu ya. Mereka pasti akan mati, mereka pasti akan jatuh ketika umat Islam ini bersatu di dalam ya memberdayakan ekonomi para umatnya. Itu. Kemudian yang kedua, selain jaringan persahabatan tadi ya, beliau di dalam bukunya Khairul Amru Harahab itu mengatakan adalah ya dalam istilah networking tadi ya, adalah tentang bahwa ya bodoh itu juga modal untuk pintar. Jadi kita jangan merasa bahwa kita ini saya bisa apa sih, saya punya apa sih, tidak. Semua yang Allah berikan, potensi yang Allah berikan kepada kita itu adalah modal. Ya, ini disebutkan sampai miskin aja, beliau mengatakan bahwa miskin itu juga modal untuk kaya. Tidak ada orang kaya kalau tidak ada orang miskin, kan gitu kan? Sampai miskin aja menjadi modal. Sampai bodoh aja juga menjadi modal untuk pintar. Tapi ketika kekuatan umat Islam ini ya diberdayakan, ya kekuatan baik sisi materi non materi, ini sebuah kekuatan yang luar biasa. Ya, jadi kita BPKK, kebetulan saya ada di BPKK di DPP itu juga bekerja sama dengan BPJE, karena sudah saatnya kita, Pak Yusuf, Pak Kendi, ya, dan kawan-kawan semua berkolaborasi. Ya, jadi setiap kegiatan-kegiatan BPKK yang kemudian di sana ada RKI, kita punya RKI, punya Rumah Keluarga Indonesia yang di dalamnya adalah ekonomi perempuan ya, melalui RKI-nya kita punya 2.000, bahkan sekarang mungkin lebih daripada 2.000 untuk seluruh Indonesia. Maka kemarin nasihat dan masukan dari Presiden bahwa sudah saatnya kita ini mengangkat ekonomi melalui UMKM dan kolaborasi bersama dengan ikhwan dan akhwat ya. Jadi sudah saatnya kita angkat
ya perekonomian ini, sehingga kita punya kekuatan ya untuk terus ya melanjutkan dakwah ini, karena dakwah ini perlu kekuatan. Dan Rasulullah sendiri kan juga mengatakan bahwa aku cinta kepada orang-orang mukmin yang kuat, karena kekuatan inilah yang akan menjadikan ya kita semua ini bisa mengatur dunia. Bahkan ya kalau kita dari kecil mengatur keluarga lewat ekonomi, ya kita bisa mengatur keluarga lewat ekonomi, kita bisa mengatur masyarakat, mengatur bangsa dan bahkan negara ini, tapi itu dibutuhkan kekuatan. Apakah kekuatan kekuasaan, kekuatan ekonomi, bahkan kekuatan jasadiah. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini Pak Yusuf, Pak Kendi dan kawan-kawan semua ya, kita saling support ya, mudah-mudahan sukses ya, dan kita siap berkolaborasi ya. Saya kira kalau misalnya nih para akhwat yang ada sudah punya data belum, misalnya akhwat ini berapa sih di Jakarta Barat yang sudah memulai untuk mandiri usaha, dan itu perlu pelatihan, perlu juga pembekalan ya. Saya siap kalau kemudian nanti ada yang membutuhkan. Ini pada hari ini narasumber luar biasa ya, alhamdulillah, yang bisa memberikan kita bekal. Perlu juga mungkin nanti kalau misal berkolaborasi dengan sisi pemerintahan dalam pemberdayaan ekonomi ya, insya Allah Pak Kendi ya, saya siap membantu untuk menjadi penghubung ya, agar kita bisa semua melakukan ya secara maksimal. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan, dan tetap saya bahagia dan bangga kepada semua para kader yang siap untuk memberdayakan ya ekonomi ya, sehingga kita punya kekuatan dan punya kemandirian. Ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.